Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh salah satu teman kita di chat kepada saya, yang bertanya langsung kepada saya lewat chat WhatsApp. Mana yang harus didulukan antara guru atau orang tua? Mana yang harus didulukan antara guru atau orang tua? Oke. Nah, begini, di dalam ilmu hikmah antara guru dan orang tua itu derajatnya sama. Kalaupun ada yang membuat derajatnya sama hanya dalam hal-hal tertentu. Guru dan orang tua derajatnya sama. Kalaupun ada yang membuat derajatnya tidak sama hanya di dalam hal-hal tertentu. Orang tua derajatnya lebih tinggi daripada guru pada urusan ikatan nasab. Tapi guru lebih tinggi derajatnya daripada orang tua dalam urusan ilmu. Oke? Karena orang tua bisa celaka kalau anaknya tidak punya guru yang benar. Anaknya memiliki akidah salah, belajar pada guru yang salah, maka orang tuanya celaka. Jadi di dalam ilmu, derajat guru lebih tinggi daripada orang tua. Pada saat Anda memasukkan anak Anda ke dalam pesantren, maka derajat Anda sudah tidak berguna lagi. Saat Anda memasukkan anak Anda ke dalam pesantren, itu sudah hak dan kewenangan guru di pesantren tersebut untuk mendidik anak Anda, apapun bentuk dan konsep didikannya. Jadi Anda tidak berhak ikut campur. Lalu pada saat anak Anda dimarahin karena malas ngaji, karena malas sholat di dalam pesantren tersebut, lalu Anda marah-marah atas nama orang tua, ini salah. Karena derajat orang tua Anda sudah tidak berguna di dalam urusan ilmu agama. Kenapa? Karena pada saat Anda sudah menyerahkan anak Anda untuk berguru kepada seseorang, misalkan ke kiai atau ulama tertentu, maka hak mendidiknya itu semua total ada pada ulama dan kiai tersebut. Orang tua tidak bisa mengintervensi cara mendidik kiai dan ulama tersebut kepada anaknya. Oleh karena itu, sebagai orang tua, sebelum memasukkan anaknya ke pesantren, harus tahu dulu konsep belajarnya seperti apa. Kalau memang tidak sanggup dan tidak kuat untuk memasukkan anaknya ke pesantren tersebut, ya cari pesantren yang lain yang sesuai dengan keinginan si orang tua, yang didikannya lebih santai, lebih slow, lebih friendly, atau tidak terlalu ngepres ke anaknya gitu kan. Berbeda dengan pesantren-pesantren salaf, pesantren-pesantren di kampung, didikannya kuat sekali sehingga yang keluar dari pesantren-pesantren tersebut bukan ulama abal-abal, semuanya ulama-ulama khos. Berbeda dengan pesantren-pesantren modern yang banyak mentolerir muridnya. Pesantren-pesantren modern, muridnya belajar, balik, pegang HP masih boleh. Ya, nggak ada pesantren modern yang melahirkan ulama-ulama atau wali-wali besar. Saya berani menjamin itu. Kenapa berani menjamin itu? Karena memang ya mentok-mentok jadi ustadz lah, nggak sampai ada jadi ulama yang bermakom tinggi, enggak. Karena dalam konsep pendidikannya pun saya melihat, oh masih bisa main HP, masih bisa ini dan itu gitu loh. Pesantren-pesantren modern berbeda dengan pesantren-pesantren salaf, daerah Tasik, daerah Garut, daerah Jawa, banyak tuh pesantren-pesantren salaf yang menganut metode pendidikan pesantren ala kiai-kiai kuno, kiai-kiai kampung. Dan itu memang orang-orang yang keluar dari pesantren-pesantren kuno tersebut, mereka berkualitas, jauh lebih berkualitas daripada orang-orang yang lahir dan keluar dari pesantren modern. Gitu loh. Kenapa? Kalau orang-orang yang keluar dari pesantren modern itu, ya mereka memang mereka juga jadi ustadz, mereka paham Al-Quran, tahu hadis gitu, tapi tingkat kepahamannya berbeda jauh dengan orang yang keluar dari pesantren salaf. Dalam segi akhlak pun beda jauh. Dalam segi akhlak pun beda jauh. Kenapa? Karena di pesantren-pesantren modern yang saya lihat, yang saya ketahui, pendidikan adab dan akhlaknya berbeda jauh dengan pesantren-pesantren kampung. Ya, pesantren modern, metode pendidikannya sudah pakai komputer, antara guru dan murid pun sudah tidak ada cium tangan segala macam, bahkan murid wanita pun ya tidak bisa bersalaman dengan gurunya hanya karena dalil bukan muhrim. Salamannya begini tidak nyentuh antara murid wanita dan gurunya, itu loh. Padahal di pesantren-pesantren salaf, mau muridnya wanita mau cowok tetap cium tangan kepada gurunya. Itu bukan dalam bentuk nafsu, bukan, tapi dalam bentuk penghormatan kepada orang yang lebih tua, gitu loh. Kenapa? Dan orang yang si gurunya pun tidak bernafsu pada santrinya, begitu pun santrinya tidak bernafsu kepada gurunya, gitu loh. Itu di pesantren-pesantren salaf. Dengan catatan pesantren salaf yang benar ya. Memang ada yang mengatasnamakan pesantren salaf tapi gurunya sangean, memang ada gitu loh, ada.
Nah, oleh karena itu hati-hatilah dalam memilih pesantren untuk anak-anak kita ya. Nah, kembali ke topik, lalu siapa yang harus didulukan antara guru dan orang tua? Yang harus didulukan antara guru dan orang tua, kalau di dalam bidang ilmu adalah guru, kalau di dalam urusan nasab adalah orang tua. Saat Anda di rumah, orang tua Anda menyuruh Anda untuk membersihkan halaman, derajat dia lebih tinggi dari guru. Ya, tapi pada saat di rumah, orang tua Anda berbicara bahwa tauhid itu ada bahwa Allah itu di langit, maka itu kewajiban Anda untuk meluruskan. Jangan sampai Anda tidak mau meluruskan orang tua Anda karena derajat dia sebagai orang tua. Orang tua kita membid'ahkan maulid, lalu kita tidak mau meluruskan karena dia orang tua, saya tidak mau melawan, saya tidak mau membangkang, saya tidak mau komplain. Itu salah. Tetap, meskipun dia orang tua Anda, kalau berbicara sesuatu hal yang salah dalam agama, Anda harus meluruskan. Jadi dalam segi ilmu agama, guru yang lebih dulukan dibanding orang tua. Dalam hal-hal yang non ilmu agama, kalau memang itu tidak bertentangan dengan agama, boleh orang tua dilebih dulukan. Ya, seperti misalkan begini, Anda belajar ke pesantren A misalkan ya, belajar ke pesantren A. Dan saat Anda berada di pesantren tersebut, orang tua Anda sakit dan orang tua Anda minta Anda untuk menemui dia. Bagaimana? Apakah orang tua yang dilebih dulukan atau guru yang dilebih dulukan? Jawabannya, orang tua yang dilebih dulukan. Dengan cara kita meminta izin kepada guru untuk menengok orang tua kita. Dan guru yang baik akan mengizinkan. Gitu loh. Ya, guru yang baik akan mengizinkan. Jadi, secara garis besarnya, antara guru dan orang tua itu tidak selalu pihak guru terus yang dilebih dulukan, dan tidak selalu orang tua terus yang lebih didahulukan. Semuanya punya bagian masing-masing. Ya, mana saatnya guru lebih didahulukan, mana saatnya orang tua lebih didahulukan. Dengan catatan, orang tua dan guru yang benar. Ya, meskipun di dalam ilmu agama, misalkan di dalam ilmu agama, guru kita misalkan ngomong bahwasanya maulid itu bid'ah, tapi orang tua kita berbicara maulid itu tidak bid'ah. Lalu kita bandingkan dalil antara orang tua kita yang menyebut maulid tidak bid'ah dan dalil dari guru kita yang menyebut maulid bid'ah apa? Kita bandingkan dalil, dan jika dalil orang tua kita lebih kuat, maka meskipun derajatnya sebagai guru, kita harus lebih mengikuti orang tua kita. Bukan karena derajat orang tua kita, bukan, tapi karena ilmu daripada orang tua kita. Ilmu daripada orang tua kita ini lebih kuat daripada guru kita. Jadi hanya dalam konteks tertentu derajat orang tua bisa di atas guru, dan dalam konteks tertentu juga derajat guru bisa di atas orang tua. Jadi kita harus pintar-pintar ya, dengan catatan gurunya benar, orang tuanya benar. Gitu. Jadi sudah tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi mana posisi yang lebih didahulukan antara guru dan orang tua, karena keduanya punya keistimewaan masing-masing. Keduanya punya keistimewaan masing-masing, dan kita wajib menghormati keduanya selama memang guru dan orang tua kita tidak melenceng dari jalan agama. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.